Seorang ibu-ibu berhasil menipu ratusan calon TKI dan berhasil meraup lebih dari 5 miliar. Simak lengkapnya hanya di Wawan Kelayapan. Yuk, balik lagi bareng Wawan Kelayapan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, disempatkan dulu diklik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga dibunyikan tombol loncengnya biar selalu update dan tahu kalau aku upload sesuatu yang baru. Kali ini aku akan share kasus yang baru-baru ini terjadi di 2022 kemarin. Kasusnya cukup merugikan banyak orang. Ini ada sekitar seratusan lebih calon TKI yang kena tipu oleh ibu-ibu ini ya. Yuk kita lanjut simak video ini sampai akhir agar tahu bagaimana kasusnya. Kasus yang pertama ini terjadinya di Cilacap. Tersangka bernama Ibu Tursiti 52 tahun yang berada di Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Ini penipuan untuk calon TKI yang untuk kerja ke Korea Selatan. Ini terjadi mulai 10 Juli 2019. Ini dimulai dari 2019 mulai perekrutan ya, tapi baru terungkap 2022 kemarin. Ini ketika pelapor yang berinisial BH 27 tahun mendaftarkan diri untuk menjadi TKI ke Korea Selatan dengan membayar total keseluruhannya 125 juta. Korban dijanjikan dalam waktu 3 bulan akan berangkat ke Korea Selatan. Dan kenyataannya 3 bulan berselang tidak ada pemberangkatan ke Korea Selatan dan diundur terus dan akhirnya ditawari untuk pindah negara ke negara Australia. Namun sampai saat ini, sampai 2022 kemarin itu tidak ada pemberangkatan. Dan karena sudah ditunggu lama tidak berangkat, akhirnya korban yang berinisial BH ini dan rekan-rekan lainnya ini melaporkannya ke Polres Cilacap dan ditelusuri lebih lanjut, ternyata sudah memakan lebih dari 100 korban. Dan ini untuk pelaku mengaku bahwa rata-rata korban ditarif 50 sampai 100 juta. Tapi pelaku mengaku yang ini bernama Tursiti ini ya, pelaku mengaku tiap korbannya, tiap satu orang korbannya dia mendapatkan jatah 5 juta. Dan dia menarik uang pendaftaran ke korban 50 juta ini dibagi-bagikan. Jadi bukan untuk tersangka Tursiti saja, dia masih punya bawahan lagi sponsor. Sponsornya ini dapat 10 juta, Tursitinya dapat 5 juta, dan 35 jutanya disetorkan ke Jakarta. Jadi kasus ini masih berlanjut ya, karena ada pelakunya bukan cuma Bu Tursiti aja, ada pelaku-pelaku lain yang merekrut sponsor dan juga atasannya lagi yang ada di Jakarta yang dapat setoran 35 juta per satu orang. Jadi kalau di total Bu Tursiti ini dapat meraup sekitar 500 jutaan ya totalnya dari 2019, karena ada sekitar 100 lebih korbannya. Jadi total kerugian korban kalau satu orang sekitar 50 juta dikalikan 100 orang kemungkinan di atas 5M ya. Ini berarti sangat besar sekali kerugiannya. Per orang 50 juta dikalikan 100 orang lebih ini ya dari 2019. Ini mendapatkan kalau diakumulasikan jadi sekitar 5M, tapi dibagi-bagi lagi tadi ya. Jadi Bu Tursiti sekitar mendapatkan 500 juta dari total seluruh korbannya. Kasus yang kedua, ini masih terjadi di Cilacap ya. Ini sebenarnya kasusnya udah lumayan lama, tapi aku ikutin lagi untuk sekedar tambahan awasan buat teman-teman semua biar lebih berhati-hati dalam memilih calon. Ini seorang sponsor calon TKI bernama Sudarman, 63 tahun, warga Donan Cilacap, terbukti menipu 13 orang calon TKI. Ini penipuannya modusnya ini sama ya seperti sebelumnya, diiming-imingi janji untuk
kerja ke luar negeri. Kali ini tujuannya ke Australia dan pekerjaannya untuk pekerjaan penambangan di Australia. Ini terungkap setelah salah satu korbannya bernama Idris Suwanto, 29 tahun, melapor ke polisi. Dalam laporannya, Idris dijanjikan pelaku bakal diberangkatkan ke Australia dengan iming-iming gaji 40 juta per bulan. Dan Sudarman mengatakan kepada korbannya kalau Australia itu lagi membutuhkan banyak tenaga kerja di sektor perkebunan dan pertambangan batu bara. Lantas dia meyakinkan korban untuk mengurus keberangkatan lewat tersangka ini ya. Dan ditarif per orang kena 40 juta untuk biaya pemberangkatan. Dan menurut janjinya Sudarman, ini 40 juta ini untuk biaya pengurusan tiket, biaya MCU kesehatan ya, pengurusan visa dan juga paspor. Dan pelaku juga menjanjikan jika tidak berhasil berangkat, berarti gagal berangkat, uangnya akan dikembalikan penuh. Jadi untuk meyakinkan para korban ini, Sudarman ini berjanji walaupun gagal berangkat, uangnya akan dikembalikan, ada refund 100% untuk meyakinkan para korban ya. Dari total Sudarman ini dapat dari 13 korban ini sekitar 500 juta. Karena 13 kali 40 juta ya. Ini dari 2 kasus yang aku ceritain tadi. Ini keduanya pelakunya dijerat dengan pasal yang sama, 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Jadi aku tidak belum bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semua, rekan-rekanku semua, kawan-kawanku semua untuk berhati-hati dalam memilih calo. Kenapa di video aku sebelumnya, di konten aku sebelumnya aku menekankan untuk tidak lewat calo, karena resiko untuk ketipunya lebih besar lewat calo. Karena kita tidak tahu kita diproses lewat mana, calo ini kurang transparan. Jadi kemungkinan untuk tertipunya ini sangat tinggi. Jadi dari beberapa kasus yang pernah aku share sebelumnya, untuk ke Australia juga lewat calo dan juga tertipu sekitar 30 orang. Dan ini lewat Ibu Tur Siti tertipu lagi ada 100-an orang. Dan lewat yang ketiga ini tertipu lagi ada sekitar 13 orang. Karena ini ketiga kasus ini semuanya ciri-cirinya hampir sama, yaitu lewat calo dan tidak diurus resmi lewat PT. Jadi untuk meminimalisir penipuan, untuk menghindari penipuan, sebisa mungkin kita proses langsung ke PT. Paling gampang adalah tanya ke Depnaker setempat atau ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Kita bilang aja kita mau pengen pergi ke luar negeri, nanti akan ditunjukkan PT-PT yang terdaftar, atau cek di situs resmi BP3MI. Di konten aku sebelumnya sudah ada, tinggal cek lagi, digali lagi, ada contohnya, tutorialnya ada. Jadi ini juga pelajaran yang penting bagi teman-teman dan bagi aku sendiri ya. Sebaiknya memilih PT, langsung ke PT aja. Sekian video kali ini dari aku. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, akan aku jawab sebisaku. Atau kalau ada request untuk bahas kasus apa atau ada request untuk bahas negara mana, akan aku usahain untuk bisa bahas di channel aku. Sekian dan terima kasih.